Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadratal muhtaram, bapak-bapak jamaah salat maghrib dan jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang bahagia ini kita semua masih dipertemukan kembali, dilimpahi nikmat sehat wal afiah, bermuajah kembali di majelis taklim kita Masjid Darus Sa'adah. Untuk itu marilah kita buka majelis kita. Sebelum kita memulai, kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita malam ini. Allah memberikan kita ilmu yang berkah manfaat serta ilmu yang diridhoi. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ta 'alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Melanjutkan taklim kita tentang tafsir surah Yasin pada ayat inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun, bahwa Allah telah memperlihatkan kepada kita bagaimana kondisi manusia nanti pada saat hari kiamat, khususnya adalah mereka-mereka yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ketika nanti hari kiamat, maka kata Nabi itu gambaran hari kiamat itu hanya sekejap, bagaikan seperti kedipan mata. Itu semua sudah selesai. Nah, bagaikan kedipan mata itu untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Bagi orang yang tidak beriman, maka Allah memperlihatkan, Allah menggambarkan setiap manusia ketika dibangkitkan dari kuburnya, maka mereka akan menunggu selama 1000 tahun. Kemudian setelah 1000 tahun dia ini akan digiring menuju tempat di mana dia akan menerima buku catatan, dan setiap catatannya ini panjangnya tidak terhingga. Semuanya berjumlah 99 nota, atau mungkin digambarkan 99 lembar. Semua nanti akan ngantri perkiraan 1000 tahun. Kemudian mereka akan mempertanggungjawabkan nota per nota selama ribuan tahun. Setelah itu selesai, baru menghadap ke tempat di mana manusia ini akan ditimbang amal baik buruknya. Setelah dari tempat timbangan, maka manusia yang terakhir akan diarahkan, digiring kembali menuju ke jembatan Shiratal Mustaqim, yang mana jembatan tersebut ini lebih lembut dari rambut dan lebih tajam dari pisau. Saking ekstrimnya, saking tragisnya. Tapi
itu akan dialami beribu-ribu tahun, itu akan dialami sama orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka nanti akan bersama-sama dengan pemimpinnya, akan bersama-sama dengan baginda Nabi, dan itu akan melewati yang namanya hari kiamat hanya sesaat, tidak sampai ribuan tahun. Maka pada hari itu terutama orang kafir ini, mereka akan berharap andaikan mereka ini bisa berubah. Mungkin kalau sekarang bahasa kita adalah sulap. Mereka orang kafir ini nanti menginginkan tidak berupa manusia. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba, bahwa mereka itu menginginkan ketika mau disiksa oleh Allah itu tidak berupa manusia, pengen jadi debu, pengen jadi abu, pengen jadi apalah, yang penting ketika dia tidak disiksa itu mereka tidak merasakan. Yang penting ketika mereka disiksa tidak merasakan, maka mereka ini akan menyesal nanti di akhirat. Sekarang ini mereka tidak merasakan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman wajib iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah wajib beriman dengan qada dan qadar Allah. Ini iman yang paling tinggi adalah mengimani qada dan qadar Allah. Mengimani qada dan qadar Allah, bahwa kita ditakdirkan lahir dalam keadaan muslim, meskipun kita belum melaksanakan kewajiban sholat dan seterusnya, tapi setidaknya ketika kita lahir, kita dilahirkan dari rahim seorang ibu yang muslimah, kemudian kita lahir ini kita diadani oleh orang tua kita, itu adalah kita dikenalkan dengan kalimat tauhid. Maka kemudian nanti ketika kita meninggal, sebelum kita ditutup dengan tanah, maka manusia nanti juga akan diadzankan, bahwa pertama kali yang didengar adalah kalimat tauhid. Maka kemudian sebelum ditinggalkan oleh manusia di kuburan, mereka juga diadzankan atau dikumandangkan kalimat tauhid. Nah, itu adalah ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang di dunia ini pernah mengucapkan kalimat tauhid pasti masuk surga. Itu sudah pasti. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarab. Jadi meskipun kita kadang-kadang ibadah maksiat, Allah tidak marah kepada kita. Kita tetap diterima amal kita, diterima ibadah kita, dan kita harus tetap berharap bahwa rahmatnya Allah ini sangatlah luas. Ketika kita tiba-tiba bermaksiat, melakukan sebuah kesalahan, maka Allah tetap masih dengan sifatnya ya tawwab, zat yang maha menerima taubat. Maka dalam Simtud Durar itu doa-doanya itu sudah lengkap. Wa taqabbal taubatat taibin, semoga engkau ini menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat. Antuqa bilal mudnibah bil gufron, yang dosa diganti dengan ampunan. Wal musi'a bil ihsan, yang mereka melakukan kejelekan, keburukan, kemaksiatan diganti dengan ihsan, kebaikan. Jadi setiap Jumat, malam Jumat kita ini juga didoakan sama mu'alif Simtud Durar. Maka sering-seringlah mengikuti sholawat. Nah, siapapun yang iman kepada Allah, siapapun yang mau menjadi umatnya Nabi Muhammad, maka mereka nanti akan selamat. Pasti akan selamat, tidak akan tidak. Orang yang tidak selamat itu orang yang tidak mau mengikuti ajarannya Nabi, yang tidak mau mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru
mereka nanti tidak selamat. Maka ketika ini saya sampaikan sedikit. Jadi ketika Nabi ini Isra Mi'raj, ya, ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi itu bertemu dengan yang namanya Nabi Adam. Yang mana ketika Nabi Muhammad ini bertemu Nabi Adam, di situ Nabi Adam ini di samping kanannya ada kelompok, di samping kirinya juga ada kelompok. Dan Nabi Adam di situ sedang menangis. Maka kemudian ketika Nabi ini bertemu, ya Adam, wahai Nabi Adam, kenapa engkau menangis? Jawabnya, bahwa saya menangis wahai Muhammad karena di samping kanan saya ini ya Bani Adam atau anak cucuku, di samping kiri juga anak cucuku. Di samping kanan mereka ini bahagia, di samping kiri mereka ini sedang susah sengsara. Di samping kanan mereka adalah ahli surga, di samping kiri mereka ini adalah ahli neraka. Bagaimanapun mereka ahli neraka, ini juga anak cucuku. Nah, itu adalah ketika Nabi Adam bertemu dengan baginda Nabi di saat Nabi ini Isra Mi'raj. Maka bahwa ketika nanti di hari kiamat, terjadinya hari kiamat, bagaimana Allah ini mengelompokkan orang-orang yang beriman itu sangat mudah sekali. Sebagaimana dalam Al-Quran, wasiqal ladina kafaru ila jahannama wasiqal ladina taqaw ilal jannati zumara, bahwa orang-orang yang bertakwa mereka akan masuk surga, yang tidak mau bertakwa mereka ini akan masuk neraka. Yang bertakwa mereka akan ke kanan, yang tidak bertakwa mereka akan ke kiri. Ya, mungkin kurang lebih warga Tembagapura sama warga Riskem ketika disuruh kumpul jadi satu di spot hall, itu dengan kurang lebih yang Tembagapura silahkan ke arah sini, yang Riskem silahkan ke arah sini. Jadi mereka nanti akan kelihatan, salah satunya adalah kelihatan kalau itu umatnya Muhammad itu dengan yang namanya nur, yaitu cahaya. Cahaya dari apa? Cahaya dari simahum fi wujuhihim min asaris sujud, yaitu bekas dari mereka ini pernah menyembah Allah, pernah melakukan sujud di dunia. Maka dari banyaknya sujud itu nanti di hari kiamat wajahnya akan berseri-seri, wajahnya akan bersinar terang. Maka ketika kita sujud jangan sampai kening kita ini ketutupan sama peci. Selain itu nanti berakibat tidak sahnya sholat, itu bisa jadi nanti malah di hari kiamat susah untuk ditandai apakah ini bagian dari umat Muhammad atau tidak. Ya karena bisa jadi kelap-kelip Pak, kadang terang kadang tidak. Dikira sujud, memang dia ini sholat, tapi dia tidak nempel keningnya dengan bumi. Itu nanti cara Allah untuk mengelompokkan orang-orang yang beriman dan tidak beriman. Masih begitu ketika orang ini nyebrang Sirotol Mustaqim, bahwa nanti di bawahnya ini langsung neraka, dan malaikat ini melempar batu-batu orang yang lewat agar terjatuh ke dalam neraka. Nabi nanti itu akan menunggu umat-umatnya sampai selesai untuk melewati Sirotol Mustaqim, dan di situ Nabi dengan berdoa Allahumma salim ummati, Allahumma salim ummati, terus Nabi akan berkumandang doa seperti itu. Maka kita diajarkan untuk berdoa agar nur kita, agar cahaya kita nanti di akhirat ini terang, jelas. Itu doanya adalah Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu ada di dalam Al-Quran. Rabbana atmim lana nurona, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami, sempurnakanlah, terangkanlah cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah kami.
innaka ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya engkau ini adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kemudian setelah selesai mana yang ke neraka, mana yang ke surga, maka ketika manusia ini mau masuk ke surga, di situ sudah disambut dengan malaikat penjaga pintu surga. Itu sudah menyambut kedatangan manusia-manusia penghuni surga dan dipersilahkan untuk masuk. Setelah masuk itu nanti mereka akan dipersilahkan dengan nikmat-nikmat Allah yang tidak pernah kita temui di dunia. Itu nanti adalah nikmat-nikmat Allah.